lain maju, sedangkan umat lain tertinggal. Kesimpulan besar buku itu menyatakan orang lain maju, umat lain maju karena meninggalkan ajarannya yang keliru, sedangkan umat Islam tertinggal karena meninggalkan ajarannya yang sudah benar. Kalau ini titik permasalahannya, maka mengembalikan kejayaan umat Islam tidak ada cara yang bisa kita tempuh kecuali mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Maka pada awal-awal gerakan reformasi di dunia Islam menggelora-gerakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya bersepakat hanya pada perjalanannya terjebak pada kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman masing-masing. Karena itu Hujatul Islam Al-Ghazali menyatakan kepada kita, kewajiban umat Islam pada Al-Quran itu sedikitnya ada 5. Yang pertama, wajib mengimani Al-Quran. Dengan iman pada Al-Quran, Quran menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran menjadi obat untuk beberapa penyakit psikososio spiritual, penyakit biologis. Dengan beriman kepada Al-Quran bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Tong aneh bagelama, lamun udah kering panas, tara enggal disanakan dokter, cekap diusapan kunilina mari maca, ya naruh nibat dan wassalaman ala Ibrahim. Lamun budak berlaku kalau operasi plastik cukup kuat dan diberi. Ya istiqlal pak ucap Nabi Sulaiman cahaya Nabi Yusuf Nabi Daudillah kawan asam dawo yang oleh kerana menurut kalam patu saja laku kami luas kasih asih paling pada kawaki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang kesurupan cukup diusir dengan ayat kursi. Kalau seren pengantin agar meningkat kekuatan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah, cukup diserahkan seperangkat alat sholat berikut Al-Quran. Untuk mengikat janji kepemimpinan agar amanah dari amanah kepemimpinan, cukup diawali dengan sumpah jabatan. Di atas kepalanya diletakkan Al-Quranul Karim dan di bibirnya dibimbing mengucap demi Allah. Seseorang yang sudah mengucap demi Allah, dia bersumpah kepada Allah. Di atas kepalanya diletakkan Al-Quran. Sejarah membuktikan tidak ada yang berani melanggar sumpahnya, tidak ada yang berani macam-macam dengan Al-Quran yang diletakkan di atas kepalanya. Tapi hari ini kita saksikan awal jabatan disumpah demi Allah, di atas kepalanya ada mushaf Al-Quran, tapi kita masih sering menyaksikan Cikaraca di Gang Batu tahun-tahun yang lalu, boro-boro anu berharga naik cak-cak karena untuk kebeah di Lombok. Listrik naon-naon kayak kita tingkat-tingkat jangan meletik ngajarin naon-naon asal betul meranehna ngajar hutang nu ngampar-ngampar ngabur-ngabur nu lapar-lapar nu sabur-sabur. Disumpahnya dengan Al-Quran yang diucapkannya demi Allah. Lalu timbul pemikiran sebenarnya, kalau begitu seseorang yang telah memegang amanah jabatan tidak usah disumpah demi Allah, tidak usah diletakkan di atas kepalanya Al-Quran. Kita tinggalkan ritual ini karena tidak ada efeknya, maka kita akan dibawa menjadi negara sekuler yang terlalu jauh dari nilai-nilai ilahiyah. Naudzubillah. Kenapa bacaan Al-Quran kita tidak sakti dan sehebat pada masa dulu? Kenapa mushaf Al-Quran yang diletakkan di atas kepala tidak menyebabkan seorang memegang amanah jabatannya? Mengapa bacaan-bacaan Al-Quran kita tidak bisa membuat orang lain takut? Tetapi sebaliknya kita yang ketakutan. Ibu-ibu upami wumi Jumaah orang kaos yasinan alhamdulillah. Tamat tulikeun katilu kali. Di mana? Di majlis taklim, di mana? Di masjid, di mana? Di tempat-tempat halaqah keagamaan. Pernah tidak kita coba tamatkan Yasin? Ketika kita bacakan di hutan belantara, di dalam gua yang penuh kegelapan, di pinggir-pinggir pantai dengan desir ombak yang bisa mematikan. Jika kita hanya mampu membaca di tempat-tempat di zona nyaman, belum tentu kita beriman kepada Al-Quran. Maka Pangeran Diponegoro ini kata Karansteinbek, karena ketika belajar di pesantren, bergabung di majelis taklim di halaqah keagamaan diketahui ini adalah anak raja dan beliau terancam keselamatan dirinya, lalu meninggalkan kota, pergi ke hutan belantara, masuklah ke dalam gua sampai belajar di pinggir-pinggir pantai.
bertemu bukan lagi dengan makhluk yang nyata, tetapi bertemu dengan makhluk yang tidak kasat mata dan mampu berdialog. Kurang mah kadang-kadang lamun ini baheula aya nu kasurupan maca ayat kursi ibrik da ini kurang mah maca ayat kursi urang anu kabur di pelotokan kasurupan. Geuning kuat tukang ngaji teh teu bisa nguset nu kasurupan, sial aing mah. Jin anu masuk budak dengan dia. Saya kata penjaga Islam Imam Al-Ghazali, yang pertama dan utama kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah beriman kepada Al-Quran. Tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati ini dan kalamullah. Nazala bihi ruhul amin, ini adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, ruh yang terpercaya. Wa iqra'u bil lisan, rajin membacanya dengan baik dan apik. Meskipun tidak tahu maknanya, al-muta'abbadu bi tilawati, Quran dibaca meskipun tidak paham dipandang ibadah. Karena itu tidak ada yang mungkin ketika membaca Al-Quran tidak tahu isinya ibadah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang kita tidak tahu isinya, tidak tahu maknanya. Fawatihus suwar kita tidak tahu maknanya. Alif lam mim apa artinya? Allahu a'lam. Ini rahasia Allah dalam Al-Quran. Tetapi tidak mubadir meskipun tidak paham, itu ibadah. Hanya jangan ibu-ibu baca alif lam mim dibaca model sendiri, jadi dibaca awam. Ayat-ayat mutasabihat yang tidak bisa diterka maknanya secara langsung. Ya Allah, fawqa aydihim, tangan Tuhan di antara tangan-tangan kalian. Innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Kita tidak paham terjemahannya, tidak ngerti maksudnya, tetapi ketika kita baca ayat itu, al-mutaqabbadu bi tilawati, dipandang ibadah. Kalau belum mampu menghafalkan Al-Quran sebulan sekali, seminggu sekali, apalagi sehari sekali hafalan seperti para sahabat. Sekarang pemerintah punya cara yang bijak. Gerakan maghrib mengaji, antara maghrib sampai isya, TV paehan, radio paehan, handphone paehan, salati. Ada usapan di sini. Bacalah Al-Quran dimulai dari rumah masing-masing. Nabi menyatakan, "Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an." Warnai rumah kita dengan Al-Qur'anul Karim. Selain terdengar deburan air mandi, harus terdengar percikan air wudu. Selain terdengar nyanyian yang merdu, harus terdengar lantunan kalam ilahi yang sahdu. Selain terhampar permadani yang indah, hamparkan sajadah untuk beribadah kepada Allah. Maghrib sampai isya, baca Al-Quran. Kalau tidak kuat satu juz, tidak kuat satu surat, bacalah Quran sekemampuannya. One day one ayat, satu hari satu ayat. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Satu ayat, one day one ayat. Alhamdulillah. Karena kita paham, kita tidak suka berlama-lama, tidak senang berpanjang-panjang. Kalau Ramadan di sini kita sholat tarawih 23 rakaat dengan witirnya, imamnya ingin afdal seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, satu rakaat satu juz. Kira-kira dipuji sama jamaahnya atau dicaci? Ulah sholat di Masjid Agung Baik Yusuf, keok imam panjang duit kalau bergawe. Tapi kalau imam pakai ilmu fikih, ketua TKM Masjid Baik Yusuf, asal sah menurut fikih, dia pakai fawatihus suwar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bukannya dipuji sama jamaahnya, jamaahnya berbisik, imam kurang ada stres. Hanya macam kurang sambutan saya. Inilah resiko jadi imam, resiko jadi pemimpin. Harus tebal telinga, harus kuat digosipkan, harus biasa dicaci maki, bahkan tidak dihargai kepemimpinannya. Salah diomongkan, benar diomong. Kita punya presiden kurang hebat apa? Bung Karno dihargai oleh mereka, orang-orang luar negeri, apalagi orang Afrika. Sehingga ketika bertemu di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, orang Afrika ke bawah pakai gamis, atasnya pakai peci hitam seperti bapak-bapak. Mereka bertanya, "Ente haji Indonesia, Soekarno," kata mereka sambil menunjuk peci Bung Karno, peci yang hitam itu.
Tapi bapak-bapak kalau sekarang umroh bertemu dengan orang Afrika, pengen haji, Indonesia, Sahdini, bapak nggak saya kaya. Dihargai oleh orang lain, tapi tidak dihargai oleh bangsanya sendiri. Kita punya presiden kurang hebat apa, bapak pembangunan, Bapak Haji Muhammad Soeharto, sampai-sampai pada masanya Mahathir Muhammad kalau ada undangan luar negeri, meskipun Perdana Menteri tidak berani pergi meninggalkan Malaysia sebelum telepon Jakarta, jika Pak Harto mengizinkan baru dia berangkat, jika tidak dia hormati kakaknya, dia tidak pergi. Dihormati oleh bangsa lain, tapi bangsanya sendiri yang kurang menghargai jasa-jasa. Kita punya presiden kurang hebat apa? Hamba Allah yang satu ini, meskipun kecil badannya, tapi mesti bisa terbang dan tidak pernah ada cerita jatuh lagi. Sampai-sampai kata orang Jerman, kalau manusia ini dijual sama negaranya, berapapun harganya akan dibeli oleh mereka karena butuh sumber daya manusia. Profesor Habibie. Tapi begitu jadi pemimpin, selesai kepemimpinan, yang diangkat hanyalah kisah Ainun dan Habibie. Seolah-olah Habibie itu teruskan cinta keluarga. Begitu nonton suami istri di bioskop, Ainun Habibie cek pemajikan nonton teleuh jika Habibie ke pemajikan teh. Cek salaki teleh sia kumaha Ainun hormatan Habibie itu mesra dan setia. Beda jeung sia. Kita punya presiden, cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Abdul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Representasi ulama yang pemikirnya sholat di zaman wal makan. Orang luar negeri saja, presiden-presiden luar negeri begitu hormat kepada beliau, tetapi diberhentikan di tengah jalan kesil awal. Punya presiden perempuan Amerika yang pertama mengucapkan selamat, mereka sudah 200 tahun lebih menggulirkan demokrasi, tetapi belum pernah merepresentasi suara terbanyak perempuan yang terpilih, laki-laki lagi, jauh deh. Tetapi di Indonesia baru seumur jalan demokrasi lahir presiden perempuan. Orang lain bangsa sorangan moyokan. Cilaka aing pemimpin ku awewe moal Pancasila pancaemo. Kita punya presiden yang gagah luar biasa, jenderal. Tapi yang demo ke Jakarta sampai bawa kerbau, bawa munding ke Jakarta. Kita punya presiden representasi dari kalangan masyarakat umum dan umumnya masyarakat. Kalau kita perhatikan di medsos, daripada yang memuji lebih banyak yang mencacinya. Kalau saya bandingkan dengan mental saya, kalau ditolong-tolong seperti itu, jika ada semal hayang dahar, mal hayang minum, mal daek sare-sare acan. Laras itu, ibu karek di bawah dan pembaturan di majlis taklim kesini ngaji. Mau ayah sudah cetak lain, geluh menikah dengan ngaji, kan ada kuan cetak lebih. Padahal kata Nabi, di antara suatu negara berkah, di antara suatu negeri berkah itu ditandai dengan timbulnya rasa saling cinta. Energi cinta ini menyebabkan pemimpin mencintai rakyatnya, rakyat yang dipimpin mencintai pemimpinnya. Dengan kekuatan cinta itulah maka akan tercipta pemimpin yang amanah, masyarakat yang bisa disejahterakan oleh kepemimpinannya. Hilang rasa cinta itu sebagai pertanda hilangnya berkah. Yang ada adalah pemimpin kurang mencintai masyarakatnya, masyarakat tidak punya cinta sama sekali dengan pemimpinnya. Kita belajar dari negara-negara lain. Kalau orang Korea Utara hari ini tanya siapa pemimpin dunia terbaik hari ini, mereka dengan tegas akan mengatakan pemimpin terbaik dunia hari ini adalah Kim Jong Un. Kalau masyarakat Amerika ditanya siapa pemimpin terbaik dunia hari ini, mereka akan dengan tegas menyatakan pemimpin kami, Presiden Amerika terbaik hari ini, seluruh pemimpin dunia. Energi saling mensupport antara yang dipimpin dengan yang dipimpin. Kalaupun ada kesalahan dan kekurangan, ada mekanisme. Tidak boleh mencaci maki di luar. Kenapa? Karena ketika mencaci maki di luar, menjelek-jelekan di luar tidak sesuai dengan faktanya, fitnah disebutnya. Kalau sesuai dengan faktanya, kita di hadapan orang yang bersangkutan, gibah namanya. Ya fitnah yang gibah sama-sama dosanya. Terus Bu, ini yang hilang. Energi cinta ini yang hilang. Ketika energi cinta yang hilang, yang ada saling curiga, mencurigai satu dengan yang lain. Biarkan ini menjadi penyakit yang tidak boleh ada
di Kabupaten Purwakarta. Karena kekuatan kita adalah kekuatan saling mencinta. Amin ya Rabbal. Kalau salah ada mekanisme, imam salah mestinya ruku malah sujud diingatkan. Kalau laki-laki dengan coba ini imam biasanya kunut lupa mengingatkannya, tidak pakai ilmu. Kalau kun berarti imam lupa, makmum nuturkan imam lupa, makmum nuturkan. Tapi kadang-kadang gabit hegat dua anak non siapa pancet siap pun sudah naik kunti, lain kunti siap kunut sudah ikut. Ketika kita mengingatkan yang salah tetapi tidak proporsional, maka tidak sampai pada substansi mengingatkan. Ingat dalam Al-Quran, Fir'aun laknatullah diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu hati-hati Nabi Musa mengingatkan, bejatnya pemimpin setingkat Fir'aun laknatullah. Apa kata-kata yang dikeluarkannya? Qaulan layyina, kata-kata yang diplomatis. Maka dulu ada raja, dia punya banyak pasukan, ingin mencoba checking loyalitas anak buahnya kepada dirinya. Kebetulan raja ini ceritanya begitu. Raja ini matanya pincang. Lalu rajanya menyelenggarakan perlombaan, silahkan lukis wajah. Sebagian pasukannya melukis wajah raja apa adanya. Raja yang pincang dilukis pincang, maka raja kecewa sebab terlihat kelemahannya. Yang rombongan kedua pasukannya melukis wajah raja yang pincang jadi normal. Raja tersinggung karena ini terlalu oportunis, ini munafik, sudah tahu buah pincang dilukis normal, tidak dipakai lagi. Yang ketiga pasukannya melukis wajah raja tetap pincang apa adanya, tetapi raja itu sedang membidik pakai senapan ke suatu objek, otomatis kudu berem sambil dan dia yang memakai. Jadi jadilah Bapak Ibu yang masih jadi anak buah, jadi pasukan, cerdas seperti rombongan yang kedua. Lukis wajah raja yang pincang dengan kelemahannya, tetapi dikemas dengan seni. Kalau di pesantren itu dengan balaghah, kalau di bahasa Indonesia itu dengan sastra. Dulu ibu mau nikah dengan suami bukan karena kecerdasan suami, bukan karena kepintarannya, tapi mengenal hatinya. Ketika dia katakan dalam surat Nyai ahli hukum latihan karofatan masyikin alil walil, aku rasa hanya tetesan air mata yang mengalir di kedua belah pipiku, tanda cintaku padamu. Jatuh hatinya. Kalau sudah ditaklukkan hatinya, raganya akan ikut. Begitu takluk hati ibu, begitu dilamar tidak menolaknya. Apa? Semua hitungan sudah dikalikan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 100 sama dengan 0, 100 kali 0 sama dengan 0, 1000 kali 0 sama dengan 0, 1.000.000 kali 0 sama dengan 0. 1.000.000 pria tampan menggoda tidak berpengaruh buat mereka yang sudah menolkan hatinya buat seorang. Karena itu pantas. Ketika menghadapi masalah dan identifikasi masalah itu tidak banyak, hanya 3 saja. Modelnya segede kepala tangan, segede bola plastik. Kalau masalahnya seperti itu, tendang saja pasti hilang. Yang kedua, segede kepala, segede bola sepak, langkah saja lompati, jangan terjebak oleh masalah. Kalau segede mencintai musuh ini, jangan ditendang, sakit kaki, jangan dilompati, nanti sakit, nggak mungkin. Lakukan gerakan awal kita yang mengelilingi masalah, bukan dikelilingi oleh masalah. Karena itu ada doa untuk menyelesaikan masalah, dicontohkan Nabi Musa alaihissalam. Apa doanya apa? Apa ke? Kurang doa sesangan, mudah-mudahan anu masalah engkau diangkat masalahnya. Hutang-hutang engkau kabayar. Pemberi amat biasa ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hafal semua? Sudah delay eta aing doana. Begitu adalah menghambat pembangunan, tetapi oleh Allah di diadakan penelitian ilmiah. Justru pesantren itu adalah pengawal pembangunan, pengisi pembangunan yang bisa melaksanakan roda pembangunan. Judulnya buku
kiai dan perubahan sosial yang terima. Melihat tugas kiai alam apa ngantor na 24 jam sana dibeli sewa-sewaan tapi jelema datang keureun-eureun. Isuk-isuk korojo pengersa kiai dihunkeun tulung kunaon bade damel tapi ditolak di mana-mana cobi dihunkeun ngecak naon doa kumaha. Tos siang ngejol sholat datang dia assalamualaikum panjenengan waalaikumsalam kunaon ieu kitu teh di parasea di jeung anjeun aku geus ngangkat sepedogna geuning partu warisan cing pangetankeun kiai. Itu barisan pasti itu barisan teh kiai mah babagean. Kedai pada ganjaran alhamdulillah. Sore-sore pada sholat rojo deui nyawa di teh kepriogianana. Manawi caroge abdi tilu dinten geus balik-balik pangacarana hoyong lumat deui. Saur ajeunna anu bacakeun we ieu varian di jalan satu aing nabi kapan aing dinna kasihan kusteunana balik teh akan kali kolor recang deukeut kana gentong. Tengah penting datang di wae panjenengan yang hujan manawi tukang Pak Abdi terus di rumah sakit babar tukang keluar ari disesar ka artosna nyuhunkeun doana dengan pangciunan ke kieu cai tunyeun budak saeta bagian ngajuru bagian kiai tak urang bangsa Profesor Kiai menjamin sing panjang yuswana berkah tina dakwahna para alim ulama guru-guru kurang sadaya dia teh disebut alim ulama warasatul anbiya ulama pewarisna para nabi. Mudah-mudahan ulama anu aya sing dijaga deui sareng Allah Subhanahu wa taala di pulakatan lahir ulama-ulama anu baru amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama wajib kita pada Al-Quran beriman. Yang kedua tidak akan bisa beriman pada Al-Quran seperti tadi kalau tidak belajar Al-Quran. Maka adanya lembaga-lembaga pengkajian Al-Quran termasuk di tingkat kabupaten Purwakarta kita punya LPTI lembaga pengembangan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama akan berdiri LPTI sampai ke kecamatan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita belajar Al-Quran. Ibu lamun angkat haji usahakan ayeuna biayana puluhan juta. Lamun produk ngadu ke 800 juta. Lamun anu reguler daftar puluhan tahun terusna. Tapi dengan investasi kepada Al-Quran, juara MTQ di tingkat nasional, juara MTQ di tingkat internasional, diberangkatkan oleh negara, bahkan istimewa. Para umat Al-Quran juara internasional itu bisa masuk ke Ka'bah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan diajar di pesantren Al-Quran. Yang membaca Quran baca hadis kita wayani musim Ahmad Al-Barum Marisah artis yang paling ayat. Nanti kalau sudah berprestasi di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolahnya Purwakarta mengadakan musabaqah tilawatil Quran. Insyaallah didukung penuh oleh kabupaten kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Al-Quran di Purwakarta belum terdengar. Yang musabaqahnya anak-anak kita, putra-putri kita. Ada yang 2 diutus ke Jawa Barat. Di Jawa Barat berprestasi lagi. Nanti yang ke Jawa Baratnya di Bekasi. Lolos Jawa Barat ke tingkat nasional, berprestasi lagi ke tingkat internasional. Ulah Purwakarta percaya Al-Quran Karim. Bakar geus lamun itu bakar geus. Di rumah sakali mau juara lomba naon dia juara lomba hidup RT coba. Wajib dikuatkan. Menghadapi tahun-tahun politik jangan korbankan ukhuwah Islamiyah ini nomor 1 dan harus diutamakan. La yahilu muslimin ayyahilu akhahu fawqa salasi layamin. Haram berantem lebih dari 3 hari. Salaki jeung pamajikan kelasnya kabeh ulah pisah kamar, ngomong pisah imah, cukup sakamar sakasur, pisah arah tidur saja. Salaki yang hareup ka pantau, pamajikan yang hareup ka tembok. Penting-penting air kudu tarik, naon kana kudu tarik, sarung urang di mah. Geuning tarik panjang air jamaah salaki nang urang. Ini jangan sampai pilpres yang kemarin nomor 1 nomor 2 berantem sampai sekarang belum bertegur dan bertanya. Nauzubillahimin. Kurang pasnya video di luhur nama bacaan teh berjamaah nomor 3 nomor 2. Jadi kurang pasnya ngerti sakit. Kalau kita menjadi pendukung dan dijieun cukang mah keur ngaliwat teh geus ngaliwat teh moal bawa cukang mah dikicak deui. Keur nyengitan aya nyengitan mah jiga ngaliwat lamun keur ngaliwat geuning sapuntengan salam jeung sereh tapi lamun liwat geus kasar urang geuning piceun salam jeung sereh moal dihargaan.
Jangan korbankan kebersamaan untuk kepentingan-kepentingan sesak yang tidak terlalu signifikan. Tapi harus berpartisipasi. Pilih siapa yang menurut pertimbangan kita sudah teruji dan terbukti. Kalau menurut pikiran kita pasti memenuhi kualifikasi kata Pak PJ Budi tadi, sidik, amanah, patronah, tabligh. Kembali pertanggungjawaban kita di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghisap satu dengan yang lain. Dengan seperti itu maka kita hingar-bingar yang ramai itu kaderisasi kepemimpinan, bukan suksesi kepemimpinan. Pemimpin yang akan datang itu disiapkan sebaik mungkin. Oleh siapa? Oleh pemimpin yang terbukti sukses pemimpinnya, disiapkanlah kadernya untuk menjadi pemimpinnya. Kalau begitu ada garansinya, beli barang ada garansi, kemudian akan ada garansi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, mau belajar Al-Quran. Yang ketiga, belajar mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran hari ini tidak harus tabligh seperti saya di mimbar ini. Ibu-ibu biasanya jadi mubaligh, amin ya rabbal. Bapak-bapak bisa jadi mubaligh, amin ya rabbal. Sampaikan ayat di mana? Di media sosial. Bisa dakwah melalui Facebook, bisa di Instagram, bisa di WhatsApp, bisa di TikTok. Balik ambil walau ayat sampaikan walaupun satu ayat. Amin ya rabbal. Amin. Rama balik ke majlis taklim udah nanya, ngaji naon dia teh lagi kebiasa teh biasa. Kata Nabi yuballighu syahidun minkum ghaib, agar yang hadir menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Karena itu pengajian seperti ini upami dipapandekeun kana pare Pak. Jika pare dia disebut kana emeran keluar teh dieu. Hiji nu keluar teh ada jauh mimbar bisa ketemu pada eta teh biasa pengajian can geus balik heula sebut pada teh kana. Aya anu leutik ngariung kemut leutik disebutna beunyeun lumayan keur barang mangan hayang saka eta teh anu ngaji can barang can balik heula ngan keur ngajina jempling tapi sare. Lamun udang rek HP anu saya namanya katilu jadi beas cempil di amal naliknya cempil nyempil begitu ayo ngaros perang ngaji naon biotek minimal saparapat mau ceritakan kalau minggu kami alhamdulillah. Apa misi Nabi berdasarkan Al-Quran Karim? 3 misi utama. Pertama, yukhrijun nas minal jahli ilal ilmi, menyelamatkan manusia dari bodoh kepada pintar. Nabi kita fatonah wahyu pertama diterima Nabi surah Al-Alaq perintah membaca, maka baca Al-Quran yang 30 juz 114 surat diawali dengan surah Al-Fatihah, isinya hablum minallah dan berakhir dengan hablum minannas atau surah An-Nas, mengingatkan pentingnya hablum minan. Ibu sholat diawali bapak dengan takbir Allahu Akbar, sedang menguatkan hablum minallah. Tapi selesai sholat apa yang kita lakukan? Mengucapkan salam sambil tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita ingin memberikan keselamatan ke sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Yang dibaca bukan hanya ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Al-Quran, termasuk kitab kehidupan. Kalau para ahli membaca laut, lahir ilmu oceanografi, baca bintang yang asawar, jadi ilmu astronomi. Masyarakat dibaca lahir ilmu sosiologi, jiwa manusia dibaca lahir ilmu psikologi. Semakin tinggi kualitas membaca suatu bangsa, maka semakin banyak pengetahuannya dan semakin memungkinkan mengembangkan sains dan teknologi. Dengan sains dan teknologi yang susah menjadi mudah, tanpa sains dan teknologi yang mudah akan menjadi susah. Komite angkat surat Ibrahim, gak angkat keneh wae surat Al-Isra kawargeun. Surat tanah, surat mobil. Membaca ayat-ayat Quran. Contoh, kalau di Purwakarta dengan keistimewaan yang dimilikinya memungkinkan orang lain datang ke sini, terutama pada hari-hari libur, betul tidak? Pada hari Jumat, malam Jumat memungkinkan banyak yang berziarah ke sini, ke Semak Yusuf di antaranya.
Betul tidak? Banyak tamu yang datang ke daerah kita dan pasti mereka di zaman sekarang yang bertamu itu tidak bawa makanan, tidak bawa minuman, yang dia bawa hanyalah cuan. Pasti sampai ke Purwakarta mereka lapar, kalau lapar perlu beli makanan. Dalam hal food makanan, apakah kita jadi pembeli, pembuat, atau penjual? Pembeli berarti konsumtif, penjual produktif, pembuat produktif. Bacalah peluang usaha di tengah-tengah yang ada. Yang kedua, fashion, pakaian. Pakaian sekarang bukan hanya alat untuk aurat, tapi sudah menjadi tren. Kalau dulu pakaian penuh, pakaian yang lantai, setahun sekali jualan pakaian, jarang yang beli. Tapi hari ini, kalau jualan pakaian bisa ada yang sehari ganti bajunya lebih dari 3 kali. Ini peluang. Nah, orang dan besar angguan, aku ical angguan, atau nanti ada angguan. Kalau hanya sebatas membeli konsumtif, menjual produktif, membuat produktif, ini peluang. Maka miskin aja di zaman ayah aku beli baju setahun sekali rata-rata tapi lebat ke ayah naos sengaja pit titir tiap bulan. Yang ketiga, hiburan. Maka ketika sumber daya alam tidak begitu bagus, tidak begitu menjual dan tidak begitu menjanjikan, apa yang bisa dibuat? Menyiapkan sarana-sarana hiburan. Cuman Kang Deddy dulu dibikin apa itu? Air mancur. Ini sarana hiburan. Minimal hiburan orang Purwakarta terus mengeluarkan duit keluar Purwakarta. Aku banyak dan budak itu yang kurang beli dengan dicari Purwakarta. Minimal kita tidak keluar uang. Kalau kita bisa membuat sarana-sarana hiburan baru, tempat represi anak-anak, tempat represi keluarga waktu hiburan, itu akan menghasilkan. Pertanyaannya, dinambah hiburan, kurang anu beli hiburan, anu ngejual hiburan, anu memproduksi sarana-sarana hiburan, mana yang lebih? Kali ini disarankan oleh ahli Quran ayat 110 untuk khairukum min ukhrijat linnas, kalian akan menjadi umat yang terbaik jika ukhrijat linnas, menjadi historical agent, menjadi fa'il tarikh, menjadi pelaku, bukan penonton, jadi pemain, bukan penonton. Lain oleh komentator. Dulu itu yang usaha waktu itu komentator. Pikir dengan seperti itu maka akan banyak tersangkut. Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi lain, jiwa-jiwa masyarakat juga sudah bertumbuh entrepreneurship-nya, punya jiwa usaha, dan tegak jiwa usaha. Diberi modal pemerintah, modalnya dilebok nanti, tipu. Jadi harus punya jiwa usaha, diklik demi mental pedagangnya, bukan mental pengusaha. Sementara jiwanya baru bisa diposisikan sebagai pedagang. Ada bupati di salah satu daerah di Jawa Barat ini. Tiap kecamatan dibangunkan koperasi berbadan hukum, dikasih modal 30 sampai 50 juta, tidak menyebabkan koperasi berkembang, kalahkan dunia di modal-modal. Yang kedua, misi Al-Quran yukhrijun nas minasyirki ila tauhid, menyelamatkan manusia dari musyrik pada tauhid. Yang tauhid ini sudah dibawa sejak sebelum lahir ke dunia. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Karena fitrahnya itu Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena fitrahnya itu yang menjijikan dan tidak menjijikan. Orang lahir ke alam dunia terus melak, nah ibu tete geuleuh di kenyataan esnya oleh otek pinuna. Padahal cenah kenyataan orang kan ieu cinta itu kan jadi anak. Ai kacaroge cinta pisan, pan ieu teh buah cinta jadi jeung caroge abdi, lamun sarua cinta salah kita lehoan nek kenyataan. Yang ini fitrah, yang itu sudah tidak fitrah. Untuk ringannya segala urusan, jadilah bayi-bayi yang fitrah, seperti fitrahnya kita lahir ke dunia, akan dimudahkan segala urusan. Yang ketiga, yukhrijun nas minal iftira' ila ittihad. Al-Quran itu punya misi, Nabi itu punya misi, menyelamatkan manusia dari perpecahan pada kesatuan dan kesatuan. Sudah hidup kita tidak begitu bahagia, maka kebersamaan satu-satunya kunci kebahagiaan kita. Pepatah mengatakan,
punya saudara 1000 masih terlalu kurang, punya musuh 1 akan merasa terlalu banyak. Lamun hidup di dunia Kristen pati bagja jika sejen, maka kita tidak punya yang lain kecuali sahabat. Sebab kehilangan yang paling berat adalah kehilangan sahabat. Jangan korbankan persahabatan dengan apapun, karena persahabatan adalah kunci kebahagiaan. Ibu, lamun hidup rumah tangga tempat ibu, aku boga-boga kesetiaan, kalau dia pemajikan. Sok bernama bahagia, tapi setia pemajikan, setia selagi bahagia mah. Ternyata kebahagiaan tidak bisa diukur selamanya dengan harta. Kebahagiaan tidak selamanya diukur dengan jabatan, tapi hakikat kebahagiaan dan kebahagiaan yang hakiki akan terukur dengan indahnya sebuah jalinan persahabatan. Rumah tangga aku bagja teh, aku salakinya angka pemajikannya angka salaki mawadah warahmah teh, anak-anak hormat kepada ibu dan bapaknya, itu adalah kebahagiaan yang paling utama. Tadi saya berdiskusi dengan Pak pejabat bupati apa programnya. Ini ibu-ibu alhamdulillah akan jadi prioritas pembangunan untuk perempuan. Alhamdulillah. Protokol saware karena al-ummul madrasatul ula, ibu itu universitas pertama buat anak-anaknya. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan lahir generasi-generasi yang baik. Maka ketika ibu-ibu dijadikan sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Purwakarta, artinya sedang mempersiapkan ibu-ibu pada 2 bahkan 3 peran dan fungsi. Pertama, fungsi sebagai istri untuk suaminya. Kalau bergulir program ini, maka akan semakin lahir istri-istri musholihah, istri yang pandai berbenah. Jika dipandang oleh suami wajahnya ramah, senyumnya merekah, membuat suami betah di rumah karena ada senyum indah si mama. Mual dimoli bibir monyong 5 cm. Jadi nanti orang berpikir, buat apa menyakiti hati istri sebab istrinya sudah solihah? Buat apa meninggalkan istri, istrinya sudah solihah? Maka imbangi ibu-ibu juga melakukan 4 bulan 5 olah rasa supaya iman melekat, olah rasio supaya iman meningkat, olahraga supaya badan sehat, olah suku sehat supaya ekonomi meningkat, olah kecantikan supaya wajah tetap mengkilat, walaupun banyak bekas jerawat, tapi tidak tobat cepat-cepat cari obat dan warung toko-toko terdekat supaya suami setiapnya sampai akhirat tidak berpikir punya istri sampai 4. Ini istri kepada suami. Ketika program pembangunan menyentuh dunia perempuan, lahirlah istri-istri yang solehah, maka bapak-bapak akan tambah giat dan bekerja dengan semangat. Alhamdulillah. Gus para pasea yang pemajikan, Gus di balik sahabat ini percaya lelah. Yang kedua, mempersiapkan ibu-ibu sebagai ibu untuk anak-anaknya. Sebab anak sebelum jadi mahasiswa di perguruan tinggi, sebelum belajar di pondok pesantren pakai yang pertama anak itu sudah masuk Universitas Indungna 8 bulan pesantren dengan bergabung. Ketika ibunya ini baik, maka akan lahir jiwa yang baik untuk anak-anak. Lalu lahirlah sumber daya manusia yang unggul, maka lahir generasi-generasi yang baik di masa depan. Yang ketiga, perempuan itu sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Sekarang tidak bisa dipungkiri, di era industri rata-rata pabrik-pabrik itu menerima karyawati perempuan-perempuan. Kalau tidak siap secara mental, Pak, hasil riset yang kami lakukan di lembaga penelitian di salah satu daerah di Jawa Barat, begitu dibuka pabrik karyawannya rata-rata perempuan, apa yang pertama goyang? Kehidupan rumah tangga, loba anu ganteng. Dan rasa pemajikan bukan penghasilan, salah kita nganggur asup budak di imah. Yang kedua, tingkat perselingkuhan meningkat. Nah, menunjuk dia jarang terus. Kita mau dibuka data, kalem itu. Karena merasa sejajar laki-laki dan perempuan. Kau 10, aku 11, kau 10, aku balas. Ayat itu ayat. Lupa, ayat negara. Maka di negara-negara modern sekalipun yang disebut gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan itu di ruang publikum, tapi di ruang private, di ruang keluarga tetap ada suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai makmumnya serta anak-anak.
Jadi kalau dipilih bagi negara maju yang sekuler itu, siapa pemimpin rumah tangga, meskipun di otaknya ada gender, pasti mereka akan memilih suaminya sebagai pemimpin keluarga. Maka ibu boleh keluar jadi apapun, tapi begitu sampai ke rumah, taatlah kepada suami. Kata Nabi, kalau aku perintahkan, jika diizinkan Allah bersujud hamba satu ke hamba yang lain, aku akan perintahkan bersujud istri kepada suami. Tetapi suami tidak boleh semata-mata memperlakukan istri, karena semata-mata istri boleh bersujud kepada suaminya. Nabi berpesan kepada kita, ma'akraman nisa illa karimun wa ma'ahanahunna illa laim. Tidak semata-mata suami yang memuliakan istrinya kecuali menggambarkan suami yang mulia. Tidak semata-mata suami menghinakan istrinya kecuali menggambarkan suami yang hina pula. Jadi pandai-pandailah memuliakan istrinya, menggambarkan suami yang mulia pula. Amin ya rabbal. Kurang bagus cara ibu singkatkan suami anu soleh, ibadah anak ulah cangkoleh, berat peti ulah oleh, ulah lo mengkulit ngomong judi jangan ulah oleh, lamun boga duit ulah disebutkan sawareh, bisi pemajikan membalewe, atau ke masjid agung juga nama jangan kita boleh. Ibu bapak sekalian, maka misi Al-Quran yukhrijun nas minal iftiraq ilal ittihad. Kita mulai merajut kebersamaan dari tingkat keluarga masing-masing dengan tetangganya dan dengan siapapun di antara kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nilai-nilai yang ada dan berlaku di negara kita semuanya kawin dengan harmoni. Kita punya disebut kearifan budaya, kebenaran Sunda, untuk pasea nilai-nilai Sunda jeung Islam. Contoh, kudu kade gogok, kade pagok, kade gogok berbicara baik. Kata hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berkata yang baik atau diam saja. Yang pertama. Yang kedua, kudu balaba somea hade kasema. Hadis menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakanlah tamunya. Sehingga dengan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kesundaan yang kita amalkan, maka insya Allah rumah tangga ini akan semakin berkah. Pemimpin-pemimpin kita semakin adil, para pengusahanya semakin sukses, tingkat kemiskinan bisa ditekan, tingkat kebahagiaan akan meningkat. Amin ya rabbal. Sindang kasih pasar Jumat Purwakarta kurang sedikit kasih nikahnya yang sedikit cinta. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.